Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Denny Vlog. Dan ini saya sendiri. Sekarang di konten saya nggak akan saya isi dengan macam-macam video dari Bigo, dari Facebook. Ya mungkin ada selingan lah sedikit-sedikit ya, untuk menarik viewer, jam tayang, dan juga subscribe. Tapi pada dasarnya saya ingin membuat konten tentang belajar hidup. Apa itu belajar? Maksudnya apa dari belajar hidup? Ya kita belajar untuk hidup, bukan hanya kita bisa bernapas, makan, minum, ketawa, bahagia, bersedih. Maknanya kita harus bisa memahami. Setiap apa celotehan saya, setiap apa omongan saya tidak membenarkan diri saya. Dan saya tidak ingin menyinggung siapapun. Ini semua sebatas pendapat dan pemahaman saya. Setiap orang punya pemahaman dan pendapat masing-masing. Video kemarin pembuka tentang awal tahun baru 2022 sudah saya upload. Alhamdulillah, ketika saya buat video ini belum ada yang nonton satupun. Jujur saya masih bingung buat konten apa yang bisa menarik. Tapi sebenarnya dari dulu saya pingin intinya membuat podcast atau ngevlog seperti ini. Vlog-vlog biasa lah, kita omong-omongan sendiri, ngoceh sendiri, atau kita nanti ada narasumber. Ya mungkin suatu saat bisa ketika udah lumayan lah, dari Pak Ustadz, Kiai atau siapalah nanti. Sesuatu kan harus dimulai dari kecil dulu. Oke, kita nggak usah berlama-lama, kita nggak usah berbelok-belok, langsung menurut pendapat saya pribadi, antara gaya hidup dan kebutuhan hidup. Seperti meme-meme mungkin yang sering kalian lihat di Facebook, Twitter, Instagram, WA. Kadang kan banyak story-story yang mereka tulis atau mereka buat lucu-lucuan, seperti rumus matematika antara tinggi dan berat, seperti itu. Jadi bila hidup kita terlalu berat, mungkin kalau nggak salah, saya ingat saya, kalau hidup kita terlalu berat berarti kita terlalu kebutuhan hidup kita terlalu berat, berarti kita terlalu tinggi untuk gaya hidup. Memang menurut saya ada benernya, ya bener, bukan ada punya, memang bener. Tapi kadang tanpa kita sadari, kita membeli sesuatu, kita membelanjakan sesuatu, kita menggunakan sesuatu, itu tidak kita pikir panjang, kelihatannya kecil, tapi sebenarnya itu termasuk gaya hidup. Dan saya tidak munafik, saya pribadi seperti ini. Rokok ini adalah gaya hidup awalnya, akhirnya menjadi suatu ketergantungan. Kita rasa awal murah. Saya dulu rokok pertama Surya itu harga cuma satu paknya kalau nggak salah baru 1.500 rupiah. Zaman itu bensin di pom harga kalau nggak 500 600, dan solar masih harga 150 rupiah. Itu waktu saya SMA kalau nggak salah, seingat saya. Awalnya kita ngerti gaya hidup, maksudnya gaya hidup kita kumpul dengan temen waktu sekolah,
rokokan, akhirnya kita ikut rokok-rokokan juga, akhirnya menjadi suatu kebutuhan. Ya ini termasuk kebutuhan hidup, kebutuhan yang bermula dari gaya hidup. Kalau kita hitung, anggap aja kita sehari habis rokok satu pak. Satu pak itu untuk sekarang sore ya harga 20.000 di tempat saya. Di tempat lain saya nggak tahu. Coba kita kalikan 20 kali 30 hari 600.000. Padahal dari 600.000 itu kalau kita manfaatkan di kebutuhan yang lain yang lebih utama bisa banyak, terutama beras. Anggap aja beras sekarang 10.000, udah dapat 30 kilo, bisa lebih kita makan 1 bulan. Kalau kita sehari masak nggak ada 1 kilo, wis anggapnya 1 kilo lah, sudah bisa buat 1 bulan. Masih sisa 300.000, bisa buat tambahan uang belanja atau jajan anak lah, atau tabungan lah. Dan kalau kita merokok seperti saya ini, secara tidak langsung kita bakar. Jadi dalam agama menyalahkan orang merokok, bukan menyalahkan, makruh hukumnya sebenarnya. Kalau menurut saya, loh, setahu saya, sepemahaman saya itu makruh. Dan ada sebagian orang yang mengharamkan. Ya karena itu tadi, kita menyanyiakan dari pengeluaran kita. Uang harusnya bisa dimanfaatkan ke yang lain, kita bakar. Cara tadi langsung rokok kita bakar, uangnya jadi secara otomatis kita bakar. Tuh akhirnya menjadikan salah satu pemahaman, ada yang memahami haram hukumnya rokok, dan ada yang memahami hukum rokok itu makruh, dilakukan nggak apa-apa, nggak dosa, nggak dilakukan pun mendapat pahala, seperti itu. Ya kita nggak bisa menyalahkan mereka, semua benar, karena agama adalah keyakinan. Kalau menurut kita yakin itu benar, insya Allah itu pun akan benar. Tapi kadang kita juga perlu menerima pendapat dari orang lain untuk menjadi bahan pertimbangan, karena nggak selamanya yang merasa kita benar itu selalu benar. Karena kita hidup perlu berkaca, kita nggak mungkin bisa melihat wajah kita sendiri tanpa ada kaca. Kalau sekarang ada kamera seperti ini, kita sudah bisa melihat wajah kita. Kalau dulu istilahnya ngoco, wong Jawa ngomong kan. Jadi awake perlu ngocone raine awak dhewe. Dan kita perlu menerima pendapat orang lain, kritikan, saran dari orang lain, agar kita bisa mawas diri, bisa introspeksi diri, bisa melihat diri kita sendiri. Bener nggak sih selama ini langkah kita itu jadi bahan pertimbangan, bukan hanya egoisme aja yang kita utamakan. Ya sedikit banyak, apalagi sekarang dengan perekonomian yang semakin sulit, semakin berat dengan adanya pandemi ini, kita harus lebih belajar, lebih memahami, lebih mengerti. Seintinya kita semakin lebih dewasa lah. Kebiasaan-kebiasaan yang nggak begitu penting kita buang. Seperti saya, ya alhamdulillah sedikit-sedikit bisa saya kurangi, saya buang kebiasaan-kebiasaan buruk saya, dengan saya rubah. Saya lebih mementingkan untuk saat ini selain rokok loh ya, karena saya sudah ketergantungan, jujur saya akui saya ketergantungan. Saya tidak merokok, saya bingung. Jadi dengan rokok saya bisa tenang, tapi ya sedikit-sedikit perlahan udah saya kurangi. Kayak rokok, biasanya saya satu hari lebih dari 1 pak, sekarang udah 1 pak kadang nggak habis 1 hari, bisa sampai 1 hari setengah. Dan saya atur, nggak selalu basbus rokokan, enggak. Untuk kepingin aja kita pakai, karena memang menurut saya salah satu rokok bisa menjadikan inspirasi buat kita, inspirasi
kalau menurut saya loh ya, membuka pikiran kita sedikit ya seperti gini. Sekarang saya bisa berbicara mungkin lancar, sedikit lancar, sedikit lumayan karena saya rokok. Mungkin kalau ketika saya nggak rokok, nggak seperti ini omongan saya, nggak selancar sekarang gitu. Kita sama-sama belajar intinya. Saya pun masih banyak pembelajaran dalam hidup, unek-unek. Dan mungkin di video saya selanjutnya akan sedikit saya buka lah, saya cerita soal unek-unek saya, soal ya semuanya lah mungkin yang menjadi berputar-putar di otak saya. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.